Nggak usah melakukan penarikan, tapi kita kalau memang sudah cocok dengan suatu benda spiritual, itu akan datang sendiri, Mas. Melalui mimpi, melalui tanda-tanda, kemudian kita langsung ada getaran, bisa jadi langsung datang ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke sesi kedua Q&A atau tanya jawab mengenai batu mustika. Banyak yang bertanya, ini belum sempat balesi jadi ngapunten atau mohon maaf untuk teman-teman yang sudah ngetik di kolom komentar. Kita jawab bareng-bareng saja. Tadi dari Mas Editor juga mengatakan ada pertanyaan batu mustika yang dari saya ini apakah kalau dibawa ke gunung atau tempat keramat energinya berkurang atau malah bertambah. Kalau saya pribadi gini, mustika dari saya ketika saya serahkan kepada pemahar, misalkan panjenengan, Ki saya kok berminat dengan mustikanya panjenengan lipan hitam itu ya, kemudian terjadi pencocokan, saya mencocokkan, ternyata cocok, maka saya persilahkan. Ketika mustika lipan hitam kalian miliki, kalian bawa ke mana-mana, itu sudah saya kunci energinya agar tidak terpengaruh dari luar. Artinya apa? Tidak akan berkurang. Tapi kalau bertambah bisa jadi, karena bertambahnya suatu energi karena perilaku orang yang menggunakannya. Kalau perilakunya suka dengan hal spiritual, bertapa, atau bahkan ibadah, itu pun juga akan menambah energi dari benda spiritualnya. Begitu. Jadi kalau mau dibawa ke gunung, ke laut, saya pun kalau main sama anak-anak ke pantai saya pakai mustika kok, masih saya pakai. Padahal laut adalah tempatnya para demit kan. Nah, tetap saya pakai, tidak akan kehilangan. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi, ada banyak pertanyaan yang masuk begitu. Kalau kalian mau tanya langsung aja tulis di kolom komentar. Nah, ini saya mau memaharkannya Ki. Kalau mohon bimbingannya, saya ingin memaharkan mustika lipan dari Pak Redmi Sali begitu. Nah, kalau untuk memaharkan itu ya memang harus ada niatan terlebih dahulu ya Pak. Saya niat Ki untuk memaharkan. Kemudian di situ pasti akan saya tanya tujuannya apa untuk beli atau memaharkan, untuk mendapatkan mustika lipan itu untuk apa? Harus jelas ya, nggak bisa wah saya mau, nggak bisa. Ya, kemudian saya cocokkan terlebih dahulu apa itu namanya? Energinya apakah cocok atau tidak. Kalau nggak cocok saya akan stop Pak, saya katakan Pak ini nggak cocok. Begitu, jadi tidak bisa diteruskan. Nah, biasanya cari yang lainnya, saya bantu carikan yang lainnya seperti itu. Kemudian setelah pencocokan, mantap dulu, yakin dulu begitu, tidak merasa tertekan ataupun wah ini saya harus memaharkan ini karena saya pokoknya memaksakan. Jangan memaksakan. Itu tata cara yang baik agar mustika ageman spiritual yang kita dapatkan itu kita dapat efek yang lebih baik, lebih positif begitu. Nah, ini baru dari akun Tengah Malam. Ki tolong dibahas kenapa mustika lipan bisa datang sendiri ke rumah. Itu karena sudah cocok dengan panjenengan. Ya, enak toh? Nggak usah melakukan penarikan, tapi kita kalau memang sudah cocok dengan suatu benda spiritual, itu akan datang sendiri, Mas. Melalui mimpi, melalui tanda-tanda, kemudian kita langsung ada getaran, bisa jadi langsung datang ke rumah. Ke rumah itu gimana? Ya tiba-tiba ada di depan kita, padahal di situ semuanya kosong, misalkan meja kosong, nggak ada apa-apa. Kita sedang mainan HP, kemarin kita mimpi kok dititipi sesuatu, kemudian kita teringat di depan tiba-tiba ada batu mustika unik. Nah, ya udah itu milik kalian, cocok di situ. Gitu. Jadi tidak perlu takut. Yang harus dilakukan nanti adalah aktivasi. Mengenali mustika itu sudah baik, sudah aktif atau belum gitu. Nanti ngobrol sama saya bisa lewat WA yang ada. Oke, salam kenal dari Sarawak, Malaysia. Dari Naza Citra, ya, saya ingin bersahabat terbaik. Nggih, monggo silakan jika ingin bersahabat begitu ya. Namanya perempuan itu kayaknya. Salam kenal dari Riau. Salam kenal dari Hong Kong. Wah, ini banyak sekali nih salam-salam ya. Dari Bapak Supriyanto Sleman. Wah, ini langsung tutup poin. Maaf Ki, saya mau minta petunjuk. Saya ada lipan satu pasang. Kemudian saya tes dengan bidik senapan angin. Waduh, ini
jarak 1 meter, pompa 5 kali, gelas polos, saya bidik, gelas tidak pecah, mohon petunjuk itu lipan asli atau bukan. Gimana ya kayak gini? Karena ada juga kompetisinya kan, ya Mas. Ada kompetisi di, saya juga ikut komunitasnya berkali-kali. Saya ingin lihat apakah ini bagaimana begitu. Memang sebuah benda batu mustika itu bisa memancarkan energi yang mampu mempengaruhi di sekitarnya, termasuk kita. Ya, terkadang kalau diletakkan di gelas, ya, ditembak pakai senapan angin itu tidak akan pecah. Ada beberapa kemungkinan memang real karena energinya, atau kemungkinan lainnya adalah karena bidikannya berbeda sepersekian derajat, ya, bukan 1 derajat aja tapi setengahnya itu juga mempengaruhi, ya. Tekanan udara juga mempengaruhi, bentuk dari sebutan mimis atau pelurunya juga mempengaruhi, tebal gelasnya itu juga mempengaruhi. Jadi saya pribadi kalau ngetes kayak gitu bukan. Ngetesku adalah dipakai, rasakan energinya. Karena nggak ada benda spiritual yang bikin kebal. Seluruh dunia ini nggak ada yang bikin kebal kecuali anti peluru. Anti peluru pun bisa jebol kalau kaliber pelurunya besar. Ya, jadi gunakanlah batu mustika untuk yang bagus, dirasakan energinya, manfaatnya dan lain sebagainya. Ngoten. Ya, jadi bukan untuk tes-tes seperti itu ya Pak ya. Ngoten. Oke, kemudian kita lanjut. Saya punya mustika lipan tapi warnanya biru Ki, dari Muhammad Bara. Dikasih sama mertua katanya dapat dari Nusa Kambangan. Wah, ini. Cuma saya tidak tahu itu asli atau palsu, ya. Bagaimana merasakan keaslian atau ngecek keasliannya begitu. Jadi untuk sarana spiritual kalau dikasih tanya kepada yang memberikan dulu. Ya, ini berhubung mertuanya, tanyakin dulu Mas. Ya, ini apa? Kemudian cara pakainya bagaimana, aktivasinya bagaimana, kemudian menggunakannya bagaimana. Kalau hanya dikasih, kemungkinan besar cuma batu akik. Kalau mau tahu keasliannya, ya tadi, apakah lengkap informasi yang diberikan ketika memberikan sebuah sarana spiritual. Karena sarana spiritual bukan batu akik ya, yang diberikan cukup begitu aja, harus ada prosesnya. Kalau mau dirasakan, cek aja getaran energinya, kecocokannya, dibawa tidur, gitu aja ya Mas ya. Oke, saya rasa cukup, sudah panjang lagi, kita mungkin bisa lanjut lagi ke video selanjutnya, Q&A ya dengan saya mengenai batu mustika, pegangan yang ada di rumah, warisan leluhur. Langsung aja bisa komen di kolom komentar. Untuk kalian yang membutuhkan sarana batu mustika, saya punya banyak koleksi, mau dikoleksi atau mau digunakan, monggo silakan hubungi saya lewat nomor yang sudah saya sertakan di deskripsi atau video ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.